Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Mama Riris. Seperti biasa, aku mau nyapa dulu nih yang nontonin video aku hari ini. Semoga kalian semua sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Seperti biasa, aku mau nge-share kegiatan aku hari ini. Gak lepas dari beberes rumah, ngomong anak, dan masak memasak, ya kan. Oke, seperti yang kalian lihat, aku lagi nyuci piring ya. Nyuci piring ini adalah pekerjaan rumah yang tidak pernah ada selesai-selesainya, ya kan. Dari pagi ke siang nyuci piring terus, iya nggak sih? Tapi jujur ya, kalau misalnya kita udah selesai nyuci piring, rasanya kerjaan rumah itu udah gampang aja gitu ya. Mungkin karena kelihatan berserak gitu ya, jadi agak gimana-gimana gitu kita ngelihatnya ya. Oke, sambil kita nyuci piring, sambil kita tarik lagu dulu ya guys. Biar kita nggak mumet gitu ya kan. Karena kalau dipikir-pikir pekerjaan rumah ini membosankan juga ya. Tapi harus kita lakukan. Nah, disitulah kesabaran ibu-ibu rumah tangga diuji ya kan. Sambil beresin rumah, sambil jaga anak, sambil masak, pokoknya sambil-sambilan lah. Bahkan sambil teriak-teriak ya. Seperti aku udah asik-asik narik lagu ya kan. Tiba-tiba bocilku datang pada ngadu nangis-nangis ya. Cuman lah nggak marah ya kan. Mereka yang bermain, mereka yang nangis. Tadinya mainnya akur, sekarang tiba-tiba jadi ribut-ribut, nangis-nangis, teriak-teriak, histeris. Oh, aduh, pokoknya nikmat lah ya. Pokoknya diujilah kesabaran sebagai ibu rumah tangga ya. Apalagi dengan kondisiku sekarang ini yang sedang menunggu HPL-nya. Bawaannya ngap gitu ya. Apa sih bahasanya? Kayak sesak, tapi bukan sesak sih. Gimana sih ngap gitu loh. Ya, kalian tahu sendiri lah kalau udah hamil tua ya. Dan bawaannya juga emosi aja gitu ya, lebih sensitif gitu ya. Gak suka dengar yang ribut, gak suka dengar yang nangis-nangis, gak suka lihat yang berantem. Padahal itu semua dilakukan sama anak-anakku loh bunda. Gimana coba aku gak teriak-teriak setiap hari. Pokoknya udah hebat kali lah itu ya, dalam sejam aku gak teriak ya. Oh ya, buat bunda-bunda yang nontonin video aku yang sedang berjuang garis 2, semoga cepat menular ya. Tetap semangat, tetap optimis, dan tetap berusaha. Percayalah akan indah pada waktunya. Semoga Allah segera memberikan malaikat kecil di kehidupan kalian. Amin. Oke, karena aku udah selesai nyuci piring, lanjut aku mau masak ya bun. Di sini aku masaknya yang simple aja. Aku mau masak ikan bakar pakai sambal andaliman ya. Oke, pertama kita bakar dulu atau kita gongseng dulu kemiri, bawang merah, bawang putih, dan tomatnya. Kalau ada pakai bawang Batak, dan lebih enak lagi kalau pakai rias ya. Kalau di orang Batak udah tau lah itu ya. Oke, sambil menunggu kemirinya matang, kita ulek dulu cabai dan andalimannya ya. Dan jangan lupa kita kasih garam biar nguleknya juga gampang ya. Di sini aku masaknya yang simpel-simpel aja karena stok di kulkas juga udah mulai habis ya. Karena aku orangnya yang belanja sekali seminggu gitu ya bun. Jadi kalau udah weekend gini kita manfaatin aja apa yang ada. Oke, sambil kita ulek, sambil kita perhatikan juga yang kita gongseng itu ya bun. Takutnya nanti gosong. Nanti kalau udah gosong, kemirinya itu bisa jadi pahit ya. Oke, ini aku gongsengnya pakai api kecil ya, biar aku pun bisa sambil ngulek cabenya. Kalau udah matang begini, udah hitam-hitam begini, lanjut kita cuci. Ini aku nyucinya pakai air minum ya. Karena ini nanti langsung kita buat ke sambalnya, kan sambalnya nggak dimasak lagi, ya kan? Jadi kita pakailah air minum. Dan kalau misalnya ada kemirinya yang udah gosong-gosong begini, udah hitam-hitam begini, kita bersihkan ya bun, biar sambalnya nggak pahit nantinya. Bisa juga pas nyucinya agak diremas-remas ya, biar yang hitam-hitamnya itu pada keluar. Ini masih panas-panas ya, udah langsung aku kupas, nggak sabaran memang aku ini ya kan. Oke, karena airnya tadi udah agak menghitam bekas si kemirinya, kita ganti lagi ya. Lanjut kita ulik dulu kemirinya, baru bawangnya ya. Karena kemiri ini agak susah juga halusnya ya. Kalau misalnya kemirinya nggak halus juga nggak enak ya. Pokoknya pastikan kemirinya halus. Bikin sambal ini sebenarnya hoki-hokian ya. Kenapa aku ngomong gitu? Soalnya kalau di rumah, kalau udah bapakku yang bikin sambal, semuanya habis ludes. Sampai gilingannya pun habis terkuras ya. Nggak tahu kenapa gitu. Kalau bapak yang bikin sambal rasanya enak aja gitu ya. Beda sama buatan kita. Padahal untuk bahan-bahannya itu udah sama loh, dari cabenya, bawangnya, semuanya tuh, garamnya udah pas gitu, udah sama gitu, sama kayak yang dibuatnya, tapi tetap aja rasanya itu tetap beda ya. Aku nggak tahu apa yang membedakan, perasaan dari caranya, dari bahan-bahannya itu udah sama persis gitu loh, tapi tetap aja rasanya itu beda ya. Aku juga bingung ya di mana letak kesalahannya, kok bisa beda gitu rasanya ya kan. Pokoknya aku juga bingung ya apa yang membedakannya. Oke, lanjut. Di sini aku udah selesai ulik sambalnya, jadi kita pindahkan dulu ke wadahnya ya. Lanjut kita bakar ikan ikannya. Aku bakar ikannya juga di kuali ini ya bunda, karena aku ngerasa kalau bakar ikannya di sini lebih cepat ya.
Kalau pakai arang nanti lebih ribet lagi, harus pasang-pasang arangnya, harus kipas-kipasnya ya kan. Jadi kalau di kuali ini tinggal kita letakin aja ya kan, kita bikin api kecil. Jadi enak banget sih makainya kalau untuk manggang ya, bisa langsung ditaruh ke gas gitu ya, seperti inilah, aman lagi, bisa kita tinggalin ya. Oke lanjut, di sini aku mau ngambil sayur di depan rumah dulu ya. Kali ini aku mau masak sawi pahit, ini cocok banget sih untuk sambal andaliman ya, direbus gitu aja udah enak ya. Jadi ini nanti mau aku rebus. Oke, sebelum kita rebus kita bersihkan dulu sayurannya ya, karena masih ada bekas-bekas tanahnya. Ini aku ambilnya sekitar 4 kuntung gitu ya bunda ya, untuk sekali makan lah. Yang makan ini cuman aku dan pak suami. Kalau anak-anak nggak pala suka makan sawi pahit ini ya, anak-anak hanya butuh kuahnya aja. Pokoknya anak-anak kalau makan wajib pakai kuah ya, mereka nggak peduli mau pakai kuah apa aja, yang penting nasinya itu berkuah. Bahkan kadang kalau aku malas masak sayur, nasi mereka aku basahin pakai air minum loh bunda. Memang laku kalau udah mager parah sih sebenarnya. Untung aja anak-anak dan pak suami pada ngerti ya. Oke lanjut, di sini udah aku rebus sayurnya udah matang. Ini aku mau balikkan ikannya dulu ya. Kalau udah kita balikin, udah bisa lagi kita tinggalin, kita ngerjain yang lain ya. Kebetulan bocilku ini lagi mungkin udah lapar. Udah jam berapa ini pula ya kan, udah jam 10. Mereka minta makan bubur kacang hijau ya. Oke lanjut, aku mau bersih-bersih dapur dulu ya, sambil menunggu ikannya mateng. Oke, kita lapin dulu meja-mejanya ya, karena mejanya ini agak berminyak ya. Biasalah yang namanya dapur ya kan, gak lepas dari minyak. Walaupun gak terlalu berserak, tapi kalau misalnya gak kita lap, dia kelihatan kotor ya. Mungkin karena bekas-bekas minyak itu ya, bekas-bekas makanan itu ya nggak sih. Berhubung karena ikannya belum matang juga, jadi lanjut kita lap-lap lagi mejanya ya. Karena memang aku sengaja masaknya pakai api kecil, biar nanti pas mau makan ikannya masih panas ya. Yang namanya ikan bakar, kalau dingin rasanya kurang enak ya. Pokoknya lebih enak panas-panas gitu ya kan. Karena aku orangnya tipenya suka makan yang hangat-hangat gitu ya. Kalau pak suami dia nggak suka makan yang hangat-hangat. Dia lebih suka nasinya itu didinginkan atau ikannya itu didinginkan dulu baru dia makan. Tapi kalau aku, kalau misalnya nasi dan ikan udah dingin, rasanya kurang enak gitu ya. Oke, karena aku udah selesai beresin dapur, lanjut aku mau nyapu dulu ya bunda. Selesai aku nyapu baru ikannya matang ya. Jadi aku angkat dulu ya. Dan inilah menu makan siang kami hari ini. Ikan bakar pakai sawi pahit. Oke, setelah selesai masak, selesai nyapu, lanjut lagi kita nyuci piring ya bunda. Karena aku orangnya boros makan tempat ya kalau masak. Jadi kalau selesai masak pasti cucian piring banyak lagi ya kan. Nah memang beginilah kerjaan kita setiap hari ya kan. Nyuci piring, nyapu rumah. Pokoknya itulah kerjaan kita berulang-ulang ya. Tapi kalau aku bikin target sendiri ya, pokoknya sebelum jam 12 semuanya udah harus beres, udah selesai masak, nyapu, nyuci piring, dan udah selesai mandi. Nah kalau aku udah selesai mandi, aku tuh nggak mau lagi yang berhubungan dengan bersih-bersih ya. Paling kalau anak-anak udah tidur siang, sebelum bangun aku bikin cemilan untuk kami makan ya. Karena biasanya bangun tidur itu suka lapar ya kan. Oke, di sini aku udah selesai nyuci piring. Jadi aku mau mandi dulu ya guys, karena udah gerah ya. Rasanya udah tenang ya kalau beres rumah itu udah selesai. Oke, di sini aku mau bikin cemilan ya buat kami. Sebenarnya aku bingung sih mau bikin apa, tapi melihat stok yang ada. Jadi hari ini aku mau bikin pizza brownies dengan 2 telur ya. Jujur sebenarnya tadi aku nggak ada niat mau bikin pizza brownies ya. Karena yang aku scroll-scroll tadi resep roll tape ya, tapi malah jadi bikin pizza brownies. Karena memang stoknya juga terbatas ya bunda, mulai dari bahan-bahannya, pokoknya semuanya lah. Kalau mau bikin roll tape ya harus ada tapenya ya kan. Sementara aku nggak punya stok tape di rumah. Oke, ini semua bahan-bahannya udah aku siapin. Belum kita bikin, kita timbang dulu ya tepungnya biar kita bisa menyesuaikannya ya. Oke, di sini aku menggunakan terigunya 95 gram ya. Dan untuk tepung maizenanya ini ada setengah sendok lagi, paling ini 6 gram. Dan untuk coklat bubuknya 12 gram. Pokoknya antara terigu, maizena, dan coklat bubuk total timbangannya ada 113 gram. Sebenarnya ini nggak menjadi patokan ya bunda. Kalau mau browniesnya coklat banget, coklat bubuknya bisa ditambahi ya bunda sekitar 35 gram. Tapi kali ini aku pakai stok yang ada ya. Oke, ini udah selesai aku timbang. Lanjut kita kocok dulu telurnya ya. Untuk telurnya aku pakai 2 butir. Dan untuk
untuk gulanya aku pakai 145 gram. Udah, untuk gulanya aku blender dulu ya biar dia gampang larut. Karena salah satu tips dari fudge brownies itu gula itu harus larut ya bunda. Kalau misalnya gulanya nggak larut, nanti sunny crunchnya nggak keluar ya. Jadi pastikan dulu gula itu harus larut ya bunda. Kalau misalnya bunda hanya menggunakan sendok garpu seperti aku ini karena nggak punya balon noise atau mixer, setelah dikocok, kalau misalnya gulanya nggak larut, bisa didiamkan sekitar 10 atau 15 menit ya, sampai gulanya larut dengan sendirinya. Nah, seperti aku ini karena gulanya belum larut, jadi aku diamkan dulu ya. Oke, sambil aku diamkan, aku prepare untuk bahan-bahan yang lainnya. Di sini aku pakai margarin 50 gram ya, dan untuk coklat batangnya 150 gram. Biar gampang larut pas kita tim, kita potong-potong dulu ya coklat batangnya. Tips untuk coklat batangnya, pastikan coklatnya manis ya, karena ada coklat batang itu yang nggak manis ya. Misalnya kita gigit pun dia rasanya agak aneh sih. Jadi menurut aku kalau rasa coklatnya udah aneh, nggak cocok ya bikin fudge brownies. Nanti rasanya juga aneh loh. Oke, lanjut. Di sini aku tambahin minyak gorengnya 50 ml ya, dan kita aduk-aduk sampai cair dan tercampur rata. Kalau udah ya kita angkat ya kan. Oke, di sini aku simpan dulu terigunya ya, biar nggak semak ya kan di meja kerja kita ini. Lanjut, kita olesin dulu loyangnya pakai margarin. Dan di sini aku menggunakan kertas kue. Kalau misalnya nggak punya kertas kue ya nggak apa-apa ya bunda. Kalau misalnya browniesnya nanti udah dingin, pasti gampang lepas kok. Oke, di sini aku aduk kembali telurnya karena gulanya udah larut ya. Oh ya, jangan lupa sebelum kita memanggang, kita panaskan dulu ovennya ya. Salah satu tips fudge brownies itu juga panggangannya harus panas, benar-benar panas ya bunda. Jadi kita panasin dulu panggangannya dari sekarang. Bunda-bunda harus pastikan kalau misalnya pakai oven tangkring seperti aku ini, panggangan itu harus benar-benar panas merata. Pokoknya harus panas sekali lah ya. Kalau misalnya nggak panas, nanti sunny crunchnya juga bisa nggak keluar ya bunda. Oke, karena di sini gulanya udah benar-benar larut, jadi lanjut kita ayak dulu tepung-tepungnya ya, untuk memastikan tidak ada yang bergerindil. Karena biasanya coklat bubuk itu suka bergerindil ya. Lanjut kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah ngaduk begini nggak enak pakai sendok garpu lagi ya, lebih enak pakai sendok biasa atau pakai spatula. Kalau pakai sendok garpu dia lebih lama ya, jadi pakai sendok biasa aja ya kalau nggak punya spatula. Kalau udah tercampur rata, kita masukkan coklat yang sudah kita cairkan ya, dan kemudian kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata lagi. Pastikan semuanya tercampur rata ya bunda. Kalau udah tercampur rata, baru deh kita pindahkan ke loyangnya. Seperti biasa sebelum memanggang, kita hentak-hentakkan dulu loyangnya ya, biar tidak ada gelombang udaranya. Dan browniesnya pun kelihatan padat ya bun. Oke, ini ovennya udah panas sekali ya, jadi kita masukkan dulu adonannya. Ini aku panggang kurang lebih 35 menit. Kalau misalnya bunda merasa apinya kurang merata, bisa dibolak-balik ya. Untuk pemanggangannya 15 menit pertama aku pakai api besar ya bun, dan 20 menit lagi aku menggunakan api sedang. Pokoknya aku lihat dulu, kalau misalnya sunny crunch yang udah keluar, aku ganti apinya menjadi api sedang ya bun. Dan ini dia hasilnya fudge brownies ala Mama Riris. Oke, ini kita potong-potong dulu ya bun, biar kita tahu teksturnya di dalam seperti apa. Untuk mempercantik browniesnya, kalian bisa tambahin toppingnya ya. Kebetulan stok topping di rumah lagi kosong, jadi aku nggak pakai topping apa-apa ya bun. Nah, seperti ini dia teksturnya. Di luarnya shiny, di dalamnya fudgy ya. Tuh kan, bunda bisa lihat kan, tuh hasilnya. Ini enak banget loh bun. Oke, sekian dulu video hari ini karena aku mau lanjut makan fudge browniesnya ya bun. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum.